Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Apriliani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru, golongan 3 angkatan 21, kelompok 4 NDH 37, jabatan peneliti ahli pertama pada Baperida Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 2, yaitu penerapan core values ASN berakhlak. Pada pembelajaran Latsar menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran sinkronus dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung via Zoom Meeting, sedangkan metode asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara daring, tetapi pemateri dan peserta pelatihan tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Tujuan pembelajaran Agenda 2 yaitu memahami dan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN di tempat kerja. Dalam mengikuti proses pembelajaran terdapat 3 tahapan proses diri, yaitu 1. Kognitif, merupakan kemampuan berpikir dan aspek intelektual. Hal tersebut tercermin dari sikap dan perilaku kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, anak kecil, atau bahkan hewan peliharaan. 2. Afektif, berkaitan dengan sikap, emosi, dan nilai. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana menahan emosi kita supaya tidak mudah marah. Ketiga, psikomotorik, mencakup keterampilan motorik dan kemampuan fisik yang melibatkan koordinasi. Hal tersebut juga tercermin dari keterampilan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas diri sebagai ASN. Metode pendekatan pembinaan atau pengembangan yang efektif, the 70-20-10 learning model. Untuk yang 10% formal learning itu biasanya terdiri dari training dan self-study. 20%-nya learning from others itu biasanya terdiri dari feedback, coaching, dan mentoring. Untuk yang 70% learning from experience itu terdiri dari project assignment, special assignment, on-job teaching, on-job training, task force assignment, and rotation. Dalam pembelajaran, kita juga mengenal taksonomi Bloom atau model hierarki untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas dan spesifiknya. Terdiri dari yang paling bawah, remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Terkait pembelajaran core values ASN, pidato Presiden Joko Widodo dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020 pada tanggal 8 Februari 2021 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Setelah pidato beliau tersebut, diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Core values ASN yang kita kenal sekarang yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Hal itu ditandai dengan 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang berarti ASN harus fokus melayani masyarakat dengan cepat, ramah, dan tepat sasaran. Akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini tercermin dari 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini berarti ASN bertanggung jawab atas setiap tugas, jujur dalam bekerja, dan siap dievaluasi. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hal ini tercermin dengan 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini berarti ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar berkinerja tinggi. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, tercermin dengan 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berarti ASN harus membangun hubungan kerja yang rukun, saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tercermin dengan 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Loyal di sini berarti ASN harus setia pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan menjaga nama baik ASN. Adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Hal tersebut tercermin dengan sikap 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan 3. Bertindak proaktif. Hal ini berarti ASN siap menghadapi perubahan, terbuka terhadap ide baru dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, berarti membangun kerjasama yang sinergis, tercermin dengan sikap 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif di sini berarti ASN mampu bekerja lintas unit, instansi, dan pihak eksternal untuk mencapai hasil terbaik. Berakhlak bukan hanya slogan, tetapi harus tercermin dalam sikap, ucapan, dan perbuatan setiap hari di lingkungan kerja dan dalam melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.